Halo Sobat Damai, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara BNPT dan PT PG Raja Wali II pada 9 Maret 2023 lalu, Kepala BNPT beserta jajaran kunjungi kantor dan perkebunan milik perusahaan tersebut. Pertemuan ini diantaranya membahas upaya pembangunan kesejahteraan, pencegahan radikalisme, dan pemberdayaan ekonomi bagi para mitra deradikalisasi. Menindaklanjuti penandatanganan nota kesepahaman antara BNPT dan PT PG Raja Wali II pada 9 Maret 2023 lalu, Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amelza Daniel mengunjungi kantor PT PG Raja Wali II di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Digelar pada 12 November 2023, kedua belah pihak saling membahas perkembangan kerjasama dalam pemanfaatan lahan tebu milik PT PG Raja Wali II sebagai tempat usaha bagi masyarakat, penyintas, dan mitra deradikalisasi di Jawa Barat. Kepala BNPT berharap pelatihan kewirausahaan yang diberikan melalui program ini bisa membantu reintegrasi sosial para mitra deradikalisasi agar dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dalam program inilah Pak, kita ingin membantu ketika mantan-mantan napiter ini sudah keluar, supaya dia itu pertama itu yang paling penting Pak, dia tidak ditarik lagi oleh jaringannya, sehingga dipengaruhi lagi, didokter lagi yang sudah itu Pak. Lantas yang kedua, kita bisa mengontrol keadaannya secara fisik, di mana dianya. Yang ketiga, mengontrol cara berpikirnya Pak. Nah, untuk cara berpikir nih, kalau dia tidak diintegrasikan dengan masyarakat Pak, dia bekerja sendiri atau dia bekerja dengan kelompoknya sendiri secara eksklusif itu Pak, dia tidak bisa berkembang. Yang kita harapkan adalah program kewirausahaan ini bisa terjadi reintegrasi Pak dengan masyarakat sekitar. Dia bisa beradaptasi biar bisa melakukan integrasi dengan masyarakat sekitar, sehingga dia bisa melihat kehidupan yang nyata sebetulnya seperti apa. Kehidupan saling menjaga, saling menolong, saling mendukung, saling membantu, saling menghormati antar manusia. Seperti itu Pak. Kepala BNPT dan jajaran juga lakukan kunjungan ke unit pabrik gula Jati 7, dilanjutkan dengan peninjauan ke lokasi kerjasama, yakni area lahan tebu seluas 100 hektar. Kepala Satgas Sinergisitas Laksma TNI Joko Sulistianto menargetkan mitra deradikalisasi yang berasal dari Kabupaten Majalengka dan Brebes untuk dibina melalui kegiatan perkebunan di area lahan, sehingga nantinya dapat memberdayakan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bagi para mitra dan masyarakat sekitar. Maksud daripada survei ini, kita akan melaksanakan kegiatan penanaman tebu ya di wilayah PG2 Majalengka ini. Itu melibatkan mitra derat kita. Jadi kita bersama mitra derat melakukan kegiatan di sini untuk proses deradikalisasi, dan kegiatan ini akan diintegrasikan ya dengan masyarakat sekitar ya, dengan TNI, Polri, masyarakat sekitar, bersama-sama kita melaksanakan kegiatan perkebunan untuk memajukan perkebunan kita supaya menjadi lebih baik, pendapatan ekonomi masyarakat sekitar juga ikut bertambah. Direktur Utama PT PG Raja Wali II Wahyu Sakti Priyonggo nyatakan pihaknya siap mendukung sinergi antara BNPT dan PT PG Raja Wali II dalam rangka upaya pencegahan radikalisme di Provinsi Jawa Barat. Sinergi antara kami BUMN dengan BNPT juga sebagai ini juga banyak hal positif terhadap kami. Terhadap peningkatan tebu, kita bisa membantu program-program BNPT khususnya. Harapan kami nggak berhenti di sini ya, industrialisasi dalam jangka panjang, sehingga pemberdayaan ekonomi sebagai kami yang pelaku di lapangan terhadap masyarakat sekitar, juga dari program-program BNPT kami siap untuk mendukung. Mengakhiri kunjungannya, Kepala BNPT bersama dengan Sang Direktur Utama dan Direktur SDM dan Legal Holding ID Food Group, Yosi Istanto, menyambangi gudang penyimpanan gula hasil olahan tanaman tebu. Rencananya Kepala BNPT akan hadiri peluncuran perkebunan tebu PT PG Raja Wali II sebagai lahan usaha mitra deradikalisasi.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme teken nota kesepahaman dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedua belah pihak sepakat bekerja sama guna mencegah pekerja migran Indonesia terpapar dengan ideologi kekerasan. Berikut berita selengkapnya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia teken nota kesepahaman tentang sinergisitas pencegahan tindak pidana terorisme pada 13 November 2023. Digelar di kantor BNPT Jakarta Pusat, nota kesepahaman ini ditandatangani langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amil Zadahnil dan Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Dalam sambutannya, Kepala BNPT sampaikan kerjasama ini merupakan usaha kedua belah pihak dalam menanggulangi terorisme di Indonesia. Salah satunya untuk membekali pekerja migran Indonesia agar memiliki imunitas dari penyebaran terorisme sebelum berangkat ke negara tujuan penempatan. Dan kerjasama ini sebetulnya sudah dilaksanakan sebelum MOU ditandatangani. Kita melakukan peningkatan kapasitas, pelatihan-pelatihan TOT di lingkungan BP2MI untuk memberikan public awareness, kesadaran publik, terutama para pekerja migran sebelum mereka berangkat menuju ke negara dan melakukan pekerjaan di sana. Penguatan itu adalah pemahaman tentang bahaya daripada ideologi kekerasan, radikal dan terorisme, bagaimana proses atau cara modus mereka merekrut, mempengaruhi seperti itu, apa dampaknya, sehingga mereka paham betul, sehingga mereka memiliki ketahanan, daya tahan, daya cegah, daya menangkal terhadap ideologi kekerasan ketika mereka bekerja di luar negeri seperti itu. Selaras dengan Kepala BNPT, Kepala BP2MI menyambut baik kerjasama antara BNPT dan BP2MI. Menurutnya, tugas perlindungan pekerja migran tidak hanya diemban oleh BP2MI saja, tetapi juga oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk BNPT. Kerjasama ini diharapkan dapat membangun kesadaran para pekerja migran untuk waspada terhadap penyebaran ideologi kekerasan. Ini kita menemukan sekutu ya, yang akan memperkuat dan menjadi energi positif BP2MI bahwa tugas pelindungan kepada pekerja migran itu tidak hanya sektoral menjadi tanggung jawab BP2MI. Nah, BNPT nanti akan bekerjasama secara kolaboratif membentengi para PMI, ya, membangun kesadaran mereka agar mereka tidak menjadi korban ya infiltrasi yang sangat gencar masif ideologi kekerasan, kemudian radikalisme, terorisme. Adapun ruang lingkup nota kesepahaman antara BNPT dan BP2MI meliputi antara lain pencegahan tindak pidana terorisme bagi calon pekerja dan keluarga pekerja migran Indonesia, pertukaran data dan atau informasi, peningkatan kapasitas SDM, hingga penyusunan materi orientasi dan sosialisasi bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme. Berikutnya, guna memperoleh rekomendasi kebijakan yang tepat dalam menangani WNI yang terasosiasi FTF, BNPT menggelar rapat koordinasi sosialisasi keputusan Menko Polhukam nomor 90 tahun 2023 dan penetapan Sekretariat Satgas Penanganan WNI terasosiasi FTF. Memburuknya kondisi camp-camp di wilayah konflik mendorong upaya repatriasi berbagai negara di dunia. Untuk itu, BNPT menggelar rapat koordinasi sosialisasi keputusan Menko Polhukam nomor 90 tahun 2023 dan penetapan Sekretariat Satgas Penanganan WNI terasosiasi Foreign Terrorist Fighters atau FTF pada 13 November di Jakarta. Di hadapan perwakilan kementerian lembaga yang hadir, Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amil Zadahnil menyatakan bahwa pembentukan Satgas tersebut untuk memperoleh rekomendasi kebijakan yang tepat dalam menangani WNI yang terasosiasi FTF. Satgas ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang tepat kepada pemerintah, kebijakannya seperti apa untuk warga negara yang terasosiasi FTF secara berkelanjutan. Kebijakan yang pertama yang harus kita rumuskan adalah siapa Pak yang akan dikatakan repatriasi. Penanganannya harus sigap, cermat, hati-hati tanpa mencederai daripada keamanan nasional. Keamanan nasional ini artinya oleh karena itu apa yang harus kita lakukan nanti ketika melakukan identifikasi, melakukan pemeriksaan kesehatan dan asesmen, betul-betul bisa diketahui bahwa yang bersangkutan ini terasosiasi atau terlibat.
Keputusan Menko Polhukam nomor 90 tahun 2023 mengamanatkan BNPT sebagai ketua pelaksana dapat membentuk sekretariat Satgas yang menjadi pusat koordinasi dalam menjalankan kebijakan penanganan WNI terasosiasi FTF. Kepala BNPT beserta jajaran lakukan lawatan ke Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli pada 15 November 2023. Lawatan ini digelar guna membahas program deradikalisasi BNPT baik di dalam lapas maupun di luar lapas. Berikut informasinya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian dalam rangka pengembangan kawasan terpadu Nusantara. Hal ini disepakati dalam pertemuan antara Kepala BNPT, Komjen Pol Muhammad Riko Amilza Daniel, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada 15 November 2023. Kawasan Terpadu Nusantara merupakan program yang digagas BNPT dengan tujuan untuk mendukung kemandirian ekonomi bagi para mantan narapidana terorisme atau mitra deradikalisasi BNPT. Kepala BNPT menyampaikan bahwa program KTN yang digagas BNPT ini sejalan dengan program Menteri Pertanian yang menargetkan Indonesia dapat kembali swasembada pangan pada 2 hingga 3 tahun mendatang. Bapak Menteri memiliki satu program ini untuk mengembalikan Indonesia menjadi swasembada beras kembali, seperti itu. Itu ada program. Nah, kami tentunya ingin ikut dalam program itu, ingin ikut program di samping akan membantu proses swasembada tadi. Kita dalam waktu yang sama juga akan memberikan peningkatan kemampuan dan kehidupan kepada para mantan narapidana terorisme berurusan dengan keluarganya. Menanggapi program Kawasan Terpadu Nusantara, Menteri Pertanian Andi Amran siap mengolaborasikan program KTN BNPT dan program swasembada pangan yang digagasnya. Dirinya juga menyampaikan bahwa ini merupakan solusi permanen guna mendukung mantan narapidana terorisme pasca menjalani masa tahanan. Ada program kita 1 juta hektar untuk insentif El Nino. Nah, ini kita kolaborasi di lapangan. Kemudian kalau tanahnya sudah ada, insya Allah mulai bekerja hari ini, turun ke lapangan, di mana lahannya ada, alat mesin pertanian kita turunkan, bibitnya kita turunkan, bibit yang terbaik. Kata kuncinya adalah jangan biarkan saudara kita ini jalan sendiri. Selanjutnya, Kepala BNPT dan jajaran menyambangi Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka melakukan penandatanganan MOU antara BNPT dan Kemenkumham. Dalam pertemuan, Kepala BNPT berharap dengan adanya kerjasama ini dapat membantu mencegah masuknya warga negara asing yang bisa saja membawa paham radikal ke Indonesia. Untuk itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli tegaskan pihak imigrasi akan melakukan screening kepada para WNA yang masuk ke Indonesia. Ia juga memberikan apresiasi terhadap kinerja BNPT, terutama dalam hal deradikalisasi dalam lapas. Dengan adanya kerjasama ini membuktikan bahwa pihak BNPT terus berupaya dalam menangkal masuknya paham radikal terorisme dengan menggandeng berbagai pihak demi menjadikan Indonesia yang damai, Indonesia tanpa kekerasan. Informasi berikutnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Muhammad Riko Amilza Daniel hadiri perayaan HUT Korps Brimob yang ke-78 di Makobrimob Kelapa II Depok. Berikut berita selengkapnya. Berlokasi di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amilza Daniel didampingi Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Sohendra menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Korps Brimob Polri pada 16 November 2023. Acara yang bertajuk Negara Aman Menuju Indonesia Maju ini turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Komandan Korps Brimob Komjen Pol Imam Widodo. Dalam amanatnya, Kapolri sampaikan harapan agar Brimob dapat mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional. Artinya, seluruh potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara harus dihadapi. Seperti penggerak kelompok separatisme KKB di Papua, potensi aksi teror akibat perang Israel-Palestina yang harus dihadapi dengan pendekatan lunak, dan juga pengamanan secara serentak jelang pemilu 2024.
Dalam acara ini juga dilakukan penganugerahan tanda kehormatan dan warga kehormatan BRIMOB, serta dimeriahkan oleh berbagai penampilan. Sebagai salah satu mitra BNPT, diharapkan Polri dapat terus bersinergi demi Indonesia yang aman dan bebas dari ancaman teror. Sebagai upaya melindungi generasi muda dari pengaruh radikal, Kepala BNPT mengajak para santri Pondok Pesantren Khosrul Muhajirin dan mahasiswa Universitas Siliwangi, Tasikmalaya untuk memperkuat daya tangkal terhadap pengaruh radikal terorisme. Sebagai upaya melindungi generasi muda dari pengaruh radikalisme, Kepala BNPT mengunjungi Pondok Pesantren Khosrul Muhajirin di Tasikmalaya, Jawa Barat pada 17 November 2023. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amelza Daniel mengajak para santri Pondok Pesantren Khosrul Muhajirin untuk menerima keberagaman dan menjunjung tinggi rasa toleransi sebagai benteng dalam menangkal paham radikal. Melanjutkan kunjungan kerja di Tasikmalaya, Kepala BNPT beserta jajaran mengunjungi Universitas Siliwangi. Di hadapan para mahasiswa, Kepala BNPT memaparkan bagaimana kelompok teroris melakukan radikalisasi. Dirinya menekankan bahwa radikalisme terorisme tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Paham radikalisme dan terorisme ini untuk meyakinkan korban-korban penipuannya, dia menggunakan memanipulasi simbol-simbol dan atribut kesucian agama, utamanya agama Islam, karena penduduk Indonesia paling banyak agama Islam. Karena ideologi radikal, ideologi terorisme, ya, itulah ideologi yang tidak berusaha menerima perbedaan. Sungguh dia tidak kompatibel, tidak sesuai dengan konsep kebangsaan. Sementara itu, Rektor Universitas Siliwangi mengapresiasi atas kunjungan BNPT dan berharap BNPT dapat memberikan pemahaman akan bahaya radikalisme terorisme kepada para mahasiswa. Kehadiran dari BNPT mudah-mudahan memberikan manfaat yang banyak, juga memberikan keberkahan, Pak. Sosialisasi ini dilakukan sebagai upaya BNPT dan Universitas Siliwangi dalam membangun kesadaran bersama bahwa radikalisme terorisme merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai karena dapat mengancam perdamaian bangsa. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di playstore Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, salam Indonesia damai, Indonesia harmoni, Indonesia tanpa kekerasan.